صلي وسلم على سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تستركم من النبي على النور نوين وسلم. قال مصنف رحمه الله رضي الله عنكم ومن الغفلة ألا يكثر ذكر الموت وما بعده من أمور الآخرة وأحوال أهل السعادة وأهل الشقاوة فيها ولا يدمن الفكر في ذلك. Dan termasuk daripada orang yang lalai kemarin, yaitu orang yang lalai, yaitu yang tidak pernah zikir, tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti hawa nafsunya selalu dalam perbuatannya dia menuruti hawa nafsunya. Hawa nafsu ini tidak akan bisa puas. Hawa nafsu manusia ini tidak akan bisa puas sampai dia meninggal baru selesai sudah. Jadi kepuasan tidak ada batasnya manusia ini. Ya, orang-orang yang lalai, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya dia, lupa zikir, lupa menunaikan kewajiban, mengerjakan perbuatan kemaksiatan, mengerjakan daripada perbuatan yang mungkar, perbuatan yang dosa, lalai terus dia dalam kehidupan dia. Itu termasuk orang yang lalai. Dan juga orang yang membaca Al-Quran tapi tidak tadabbur, tidak memahami. Ini kan bukan berarti harus difahami, betul, paling tidak membaca terjemahannya supaya kita paham. Walaupun karena tidak bisa dibuat terjemahan ini, tidak bisa dibuat satu hukum yang kuat, karena tafsir nanti ya yang lebih jelas untuk paling tidak poin-poinnya sajalah untuk terjemahan tersebut. Dan juga zikir itu juga memahami arti zikir yang kita baca. Nah, kalau tidak memahami maka manfaatnya tidak maksimal dia. Orang zikir tapi tidak mengerti apa yang dia zikirkan itu tidak maksimal dia pahalanya. Tidak maksimal daripada kehusyuan zikir, karena tujuan zikir itu untuk supaya khusyuknya dia hadir. Nah, orang lalai dia tidak pedulikan arti tersebut, bahkan mungkin bisa jadi tidak zikir dia sama sekali, tidak membaca daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang lupa kepada Allah yaitu orang-orang yang tidak mengerjakan zikir atau ingat kepada Allah. Jadi zikir itu juga diartikan menunaikan kewajiban, meninggalkan kemaksiatan, itu juga zikir. Itu zikir yang paling besar, itu zikir yang utama. Maka orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dari zikir tersebut, dan juga daripada membaca Al-Qur'anul Karim, tidak memahami isi Al-Qur'an, tidak faham daripada, dan tidak menterapkan, sudah. Jadi tidak memahami daripada maknanya atau memahami daripada Al-Quran, dan juga tidak menjalankan apa yang dalam Al-Quran. Apa yang dilarang Al-Quran dia kerjakan, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dia dia tinggalkan. Nah, ini orang-orang yang lalai dia, orang yang lalai. Dan juga terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW, belajar hadis Rasulullah, mempelajari hadis Rasulullah dari para ulama, dan juga nasihat-nasihat daripada salaf, orang yang terdahulu, orang-orang yang saleh, orang yang alim. Karena perkataan mereka itu hikmah yang kita ambil, hikmah bisa kita ambil, manfaat yang luar biasa. Perkataannya Imam Syafi'i, perkataannya Imam Ja'far Shadiq, perkataannya daripada Abu Hanifah, perkataannya Imam Malik. Ini ulama-ulama, daripada perkataannya Imam Ghazali. Ini luar biasa. Apalagi Imam Ghazali, perkataan Imam Ghazali yang dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu banyak kumpulan-kumpulan daripada Ihya Ulumuddin. Bahkan ada kitab terjemahan sekarang.
talkhis itu apa, diringkas. Jadi kitab Ihya itu 4 jilid tapi bisa diringkas 1 jilid, yaitu terjemahan saja. Boleh bisa dibaca. Ini nasihat-nasihatnya daripada para ulama. Karena dengan mendapatkan daripada nasihat-nasihat para ulama, agar apa? Agar hati kita ini lunak nanti. Hati kita akan menjadi hati yang lunak. Dan termasuk daripada orang-orang yang lalai, yaitu apa? Tidak banyak mengingat kematian. Sedikit mengingat kematian. Bahkan dikatakan oleh ulama, orang itu dianjurkan ingat kematian dalam sehari 25 kali. 25 kali ingat kematian. Agar apa? Agar ingat kematian itu supaya kita tidak lalai nanti. Nah, kalau orang sudah lupa kematian, dia akan berbuat semaunya dia. Tapi kalau dia ingat, oh saya ini bakal mati, saya bakal masuk liang lahat, saya akan ditanya munkar dan nakir di situ, maka orang tersebut akan terjaga nanti. Dia tidak akan mengikuti hawa nafsunya dia. Sikapnya dia akan jauh lebih tertata nanti, dia terjaga dia daripada perbuatan-perbuatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal menjelang tidurnya kita, minimal sekali lah dalam sehari menjelang tidur, ingat bahwa kita akan ingat bahwa tidur ini akhul maut. Ya, dikatakan an-naum akhul maut. Tidur ini saudaranya kematian. Kalau tidur kan nggak terasa sama sekali sudah. Nah, ini seperti kematian, saudara daripada kematian. Maka ingat, begitu kita mau tidur, kita ingat daripada dosa-dosa kita, bahwa saya akan meninggal, saya akan dikubur sendiri, istri, anak, semua jauh, nggak ada yang dekat sama kita semua sudah. Nah, jadi betul-betul ingat kematian itu apa? Agar betul-betul tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan manfaat daripada orang yang ingat kematian itu bukan hanya di akhirat saja, di dunia. Bahkan ada seorang perempuan diceritakan di karangan daripada Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ada seorang perempuan yang datang ke dokter. Dia datang ke dokter, dia mengatakan bahwa dia ini menikah sudah lama tapi tidak punya anak, lama tahun-tahun. Sudah datang ke dokter, lalu kata dokternya, diperiksa sama dokter. Begitu diperiksa, kata dokternya, dia bilang, ini siapa? Dia bicara sama suaminya dan kepada istrinya tadi. Dia bilang, ini istrimu ini, kalau saya periksa, umurnya dia tinggal 40 hari saja. Umurnya dia tinggal 40 hari sudah, dia bakal meninggal sudah. Kaget luar biasa si perempuan tadi. Sudah, begitu dia dikatakan akan meninggal, udah pulang dia. Begitu pulang, mulai pikiran terus dia, pikiran punya harta sedekah, punya sholatnya ditingkatkan, ya dia. Orang kalau sudah takut mati kan sudah ibadahnya luar biasa dia. Oh ini sudah. Kalau tahu gini enak masihnya. Orang kalau tahu kapan dia meninggal itu bisa persiapan. Yang jadi masalah apa? Tidak tahu. Malaikat maut itu tidak pakai nunggu kita siap sudah. Kalau nunggu kita siap enak, kamu meninggal seminggu lagi. Persiapkan sudah ibadah, taat, baca Quran sudah, amal-amal. Tapi masalahnya al-maut ini nggak ada yang tahu. Allah yang itu daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perempuan tadi begitu dia mesti itu sudah, yang asalnya makannya 1 piring jadi setengah piring dia. Sudah nggak nafsu lagi dia. Sudah nggak mau pikir sedekah ibadah sampai mulai dekat 40 hari tambah tegal dia. Sudah waduh 40 hari baru meninggal ini sebentar lagi sudah lihat manfaatnya. Sudah sampai 40 hari nggak meninggal dia. Tunggu sampai besok. Sampai 41 hari nggak meninggal dia. Dia bilang, kok aneh? Dia bilang, dokter bilang katakan seperti ini. Sudah kembali ke dokternya dia. Marah si perempuan itu. Dia bilang, dokter ini apa? Dia bilang katanya mau meninggal. Dia bilang dokternya ketawa. Dia bilang iya. Dia bilang kamu itu waktu kemarin datang ke saya, badan kamu tuh terlalu gemuk. Dia bilang
terlalu gemuk. Dan orang yang gemuk itu rahimnya itu sulit untuk hamil. Nah, gimana caranya supaya kamu ini kurus, katanya, kata dokternya. Maka saya mikir, nggak ada orang yang paling takut itu pasti takut mati sudah. Maka saya ngomong bahwa kamu akan meninggal 40 hari. Mati takut dia luar biasa sampai badannya dia kurus. Nah, begitu kurus kata dokter, nah, ini sekarang coba kamu hubungan suami istri, kamu akan hamil lagi insya Allah. Jadi untuk takut kematian saja itu ada manfaatnya dia. Untuk kesuburan seorang wanita itu seperti itu. Jadi dengan kurusnya dia itu lebih, lihat di sini menunjukkan bahwa sangat daripada manfaat daripada ingat daripada kematian. Maka dikatakan al-maut. Al-maut itu mufaraqah ar-ruh min al-jasad. Mati itu, kematian itu pisahnya ruh dari jasad. Itu mati. Jadi kalau mati suri atau apa ya sudah, belum mati, belum waktunya bersehat. Karena dikatakan mati itu sudah, kalau sudah ada ketetapan ya, waktu ada orang mati hidup lagi ini ya semua karena Allah, itu ada mujizatnya Nabi Isa alaihissalam ya. Tapi hakikatnya orang yang mati ya sudah waktunya, sudah idza ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka orang-orang yang sudah ada ketentuan itu tidak akan dimundurkan, tidak dimajukan, sudah tepat waktunya. Maka orang kalau sudah waktunya meninggal, maka malaikat itu sudah datang kepada malaikat maut. Ada mengatakan kalau malaikat maut ini pendapat yang lebih kuat, namanya malaikat al-maut, bukan Israel. Ada mengatakan Israel itu masih berselisihan. Nah, tapi tetap banyak ulama ahli sunnah mengatakan Israel juga boleh dikatakan malaikat Israel. Ada mengatakan malaikat al-maut, di Al-Quran bahasanya malaikat al-maut, malaikat kematian. Paham? Jadi begitu malaikat itu datang kepada orang tersebut, maka dilihat kira-kira orang ini rezekinya sudah selesai enggak. Jadi begitu dilihat ini rezekinya sudah selesai, makanan yang sudah misal dalam dia mulai kecil sampai dia meninggal, misal makanannya 1000 ton misal, makanan nasinya dia, maka sudah selesai nggak? Oh sudah, makanannya sudah, rezekinya sudah. Terus tanah yang dipijak kakinya sudah selesai nggak? Sudah dipijak semua nggak sama dia? Sudah dipijak semua. Minuman yang dia minum sudah berapa galon, sudah ribuan galon, sudah selesai nggak? Sudah. Begitu sudah semua, udara yang dia hirup sudah full, sudah selesai nggak? Yang sudah jatahnya selesai nggak? Sudah selesai. Berarti waktunya dia dalam keadaan sakaratul. Ini daripada orang-orang yang, nah, maka orang-orang di sini apa? Di sini jangan lalai dengan kematian tersebut. Kenapa? Semua orang akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan merasakan daripada dha'iqah, merasakan daripada sakitnya daripada kematian tersebut. Orang saleh, bahkan nabi pun, maka sampai disebutkan dalam, dikatakan bahwa manusia yang paling akram, manusia yang paling mulia itu Rasulullah SAW. Tapi apa? Dikatakan innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal dan mereka pun meninggal semuanya. Nah, manusia yang paling mulia, manusia yang kecintaannya daripada Allah Subhanahu wa taala itu tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang selalu untuk mengingat daripada kematian, agar apa? Agar betul-betul kita ini selalu menjaga diri nanti. Tidak mudah marah, tidak mudah dia berbuat zalim. Dia akan menjaga dirinya. Dia akan terus menjaga dirinya agar apa? Agar sampai dia menunaikan kewajiban dengan sempurna dan meninggalkan semua maksiat. Kita semua punya maksiat, kita semua punya dosa. Tidak ada manusia yang lepas daripada itu semua. Maka orang yang mengingat kematian, dia akan sadar dosa-dosanya dia. Dia akan ingat daripada kemaksiatan dia lakukan. Dengan itu tujuannya apa? Untuk terus berubah daripada kebaikan dari baik lebih baik dan menuju yang lebih baik. Maka orang semua sampai dikatakan bahwa ada kalanya kita ini banyak apa ya istilahnya dalam kehidupan kita ini banyak ketawa, banyak senyum, banyak ketawa seakan-akan kita ini kematian itu jauh dari kita.
Ya, nggak ada. Ya, antara hidup dan mati itu tipis betul, nggak beda jauh. Maka ada satu orang yang anak-anak muda lagi ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, seneng luar biasa. Ada seorang ahli tasawuf datang melihat mereka ketawa-ketawa luar biasa. Lalu didatangi oleh ulama tersebut. Dia bilang, apa yang buat kamu ketawa? Dia bilang, oh lihat ketawanya luar ceria betul kalian. Senang betul ketawa kalian. Dia bilang, iya fulan ini cerita lucu-lucu, ketawa saya ini. Oh. Dia bilang, kata ulama ini, saya melihat ketawamu ini seakan-akan sudah ada jaminan dari Allah Ta'ala bahwa kamu nanti disirat, kamu selamat sudah. Seakan-akan saya melihat ketawa kamu ini di waktu kamu di mizan nanti timbangan kebaikan kamu lebih besar daripada timbangan maksiat kamu. Seakan-akan saya melihat daripada ketawa kamu ini seakan-akan kamu ini dijamin husnul khatimah. Jadi begitu melihat ungkapan ini mereka semua terdiam, dan mereka pulang ke rumahnya, mereka semua tobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah terbuka, orang-orang yang saleh, orang-orang yang ma'rifah, orang yang kuat keimanannya, dia lebih banyak menangis daripada ketawanya dia, daripada senyumnya dia. Karena ini bukan main-main. Dunia ini bukan untuk mainan saja, bukan untuk senang-senang saja, untuk gembira saja, tidak. Tapi semua ini amal-amal perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban nanti di situ. Apa yang kita bawa amal kita? Berapa banyak amal yang kita siapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kita siapkan? Berapa banyak Al-Qur'an yang kita baca? Berapa puluh rakaat, berapa ratus rakaat yang kita jalankan salat sunnah? Apa zikir yang kita baca? Sedekah kita sampai seberapa? Ibadah kita, salatnya kita, salat tahajudnya kita, zikirnya kita, hadir majelis ilmunya kita, berapa banyak? Jadi persiapkan daripada itu semua. Agar apa? Agar betul-betul kita tidak lalai sudah. Kalau orang sudah lupa dengan kematian, ini paling penting nih. Penting luar biasa. Lupa dengan kematian, maka sulit dia untuk beribadah kepada Allah. Sulit. Kenapa? Kalau dia akan merasa umurnya dia masih, maka orang-orang yang daripada orang-orang yang meninggal ini satu ibarat sebenarnya. Kalau ada saudara kita yang sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, kemana mereka? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka dapatkan di situ? Kita punya orang tua sudah meninggal, maka sampai dikatakan ada satu orang yang meminta nasihat kepada ulama. Dia bilang, kasih aku nasihat. Dia bilang, ibumu sudah meninggal? Sudah, cukup sudah itu nasihat yang paling besar. Dia bilang, sudah itu ibu kamu sudah meninggal, sekarang ibu kamu yang bertanggungjawabkan daripada ibadah amalnya dia, perbuatan dia. Itu pelajaran buat kamu sudah. Jadi betul-betul orang yang sudah meninggal ini di sekitar kita ini satu ibarat buat kita, satu pelajaran yang sangat berharga buat kita. Jangan sampai kita sampai terjadi seperti dia nanti. Misal satu orang yang ahli maksiat, berbuat dosa, dia meninggal dia dalam keadaan seperti itu, dia bisa jadi rohnya teriak luar biasa, rohnya menangis betul. Sambil katakan, ya Allah, akhirkan daripada ajal tersebut. Ketakutan yang luar biasa mereka. Kenapa? Karena kematian ini bukan main-main. Baru orang tahu setelah wafat, setelah meninggal, baru tahu seperti ini kematian tersebut. Jadi betul-betul kematian ini sangat dianjurkan untuk kita ingat, bukan untuk kita tanpa tidak kerja, bukan kita tidak mencari harta, bukan. Kita semua kalau ingat ke suatu kematian, maka semua perbuatan kita itu akan dipantau dengan kematian tersebut. Kalau dia seorang pedagang, jujur dia. Kalau dia seorang pejabat, amanat dia. Jadi betul-betul perbuatannya dikontrol dengan apa? Dengan kematian tersebut, dengan ingat daripada kematian. Jadi sangat luar biasa daripada manfaat daripada itu semua. Bahkan seorang ulama yaitu Syekh Ibrahim, beliau kalau melihat satu orang yang keluarganya meninggal, dulu kalau para ulama dulu terdahulu, kalau ada orang yang meninggal itu sampai kita tidak tahu mana keluarganya, mana yang bukan keluarganya, karena semua menangis. Kalau kita kan tahu, sekarang ini kan tahu, ini keluarganya, nangisnya banyak,
oh ini keluarganya. Dulu zamannya para ulama terdahulu, begitu ada orang jenazah meninggal, semuanya menangis semuanya, sampai tidak bisa membedakan mana yang keluarga, mana orang lain. Dia bilang, kenapa? Yang keluarga jadi pelajaran buat dia, yang orang lain jadi pelajaran. Bakal saya bakal seperti ini nanti ini, saya bakal disolati seperti ini, saya bakal dimandikan, disolati, bakal dikuburkan nanti. Dia mengingat itu semua. Jadi betul-betul rasa ketakutan yang luar biasa. Jadi mereka betul-betul yaitu melihat jenazah itu, karena sekarang ini kan banyak ada jenazah kita ketawa-ketawa. Banyak ini sekarang, ini bukan dari adab ya. Adab yang tidak benar. Jangan suka, kalau saya katakan banyak sering bahkan di mana-mana ini. Begitu ada jenazah ini cerita ketawa-ketawa, cerita dagangan, cerita usaha. Ini jenazah depannya dia. Seharusnya jenazah ini ibarat buat dia. Ya Allah, sekarang ini saya sholat, bisa jadi besok saya sholat. Dulu ada waktu umi saya meninggal, ada orang yang ngantarkan jenazah. Besok dia disolati. Dia bilang, padahal kemarin saya lihat, dilihat itu orang itu ngantar jenazah. Umi ada. Tapi begitu besoknya dia disolati, sambil ditahlilkan di satu masjid sama. Lihat jenazah. Jadi betul-betul. Jadi orang-orang terdahulu itu kadang, jadi kalau kita melihat satu jenazah, seharusnya bukan bahkan dengan tempat jenazah itu dia cerita ketawa-ketawa, ini jenazah. Yang kita tidak tahu jenazahnya lagi teriak-teriak, tidak tahu. Kalau orang saleh, alhamdulillah, gaddimuni, cepatkan sudah. Orang-orang yang saleh itu jenazahnya mengatakan gaddimuni, cepat mandikan saya, cepat sholatkan saya, cepat kubur saya. Kenapa? Dia sudah melihat daripada tempat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Gaddimuni, gembira dia luar biasa. Tapi kalau orang itu orang fasik, orang ahli maksiat, ya wailah, celaka aku. Begitu dibawa aina tadhhabuna bi, mau dibawa kemana aku sekarang buat kalian? Celaka aku itu terus, ketakutan yang luar biasa. Sedangkan orang di sekitar kita, di sekitarnya lagi ketawa, lagi seandainya dia dihidupkan lagi sesaat saja, maka dia akan mengingatkan, hati-hati kamu dengan kematian ini, bukan sesuatu yang sepele ini, yang besar ini. Sebesar apapun problem kita di dunia, sebesar apapun musibah yang kita hadapi di dunia, tidak ada artinya dengan kematian yang akan kita hadapi nanti. Tidak ada artinya sama sekali. Maka orang terdahulu itu kalau sudah di jenazah sampai tidak kelihatan mana yang keluarganya ini, keluarga jenazah sama orang lain, tidak ada, sama semua, nangis semuanya luar biasa. Karena merasa punya rasa ketakutan yang luar biasa daripada itu. Lalu Syekh Ibrahim ini kalau sudah melihat satu jenazah, terus keluarganya menangis. Dia bilang, kata dia, ibki ala nafsik. Kata Syekh Ibrahim ngomong sama keluarganya, karena gitu ya, hakikatnya orang yang keluarga yang ditinggal meninggal sama keluarganya, ini hakikatnya dia menangisi diri sendiri. Seorang suami, seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, dia menangis. Kenapa? Karena dia tidak punya suami. Yang ditangisi siapa? Saya tidak punya suami. Begitu dia anaknya meninggal, dia nangis anaknya. Yang ditangis siapa? Saya tidak punya anak. Anak saya berarti apa? Sayanya, egonya yang ini. Hakikatnya bukan si mayit yang ditangis, tapi apa? Saya, orang tua saya meninggal. Kenapa? Karena saya nggak punya orang tua. Hakikatnya apa? Dia menangisi daripada diri sendiri. Jadi betul-betul orang-orang yang menangis itu orang-orang yang hakikatnya untuk dirinya dia sendiri, bukan daripada orang yang meninggal. Tangisan itu biasa ya, bukan sesuatu. Maka haram tangisan itu sampai merobek-robek bajunya dia bilang, kenapa kok seperti ini, kenapa ini nggak boleh, kenapa kok anak saya meninggal, kenapa? Ini alamat orang yang tidak ridho. Orang boleh sedih itu boleh dalam syariat, tapi kalau tidak boleh sampai melampaui batas, ya nggak boleh seperti itu. Jadi menangis wajahnya Rasulullah SAW waktu ditinggal Sayyidina Khadijah, mengeluarkan air mata, sedih, ya.
Karena yang mendukung perjuangan Rasulullah Sayyidina Khadijah, sedih, wajar itu, tapi tidak melampaui daripada batas daripada itu semua. Maka orang-orang yang luar biasa, yaitu Syekh Ibrahim ini apa? Begitu melihat ada orang yang menangis, misal seorang keluarganya menangis, dia bilang apa? Ibki ala nafsik, nangis lagi diri kamu, dia bilang. Kalau ini dia bilang orang yang sudah meninggal ini, dia sudah ketemu dengan malaikat maut sudah, kamu belum loh, kata dia. Ini orang-orang yang sudah menghadapi malaikatul maut. Kalau dia saleh wujuhu kasyams, kalau dia orang yang saleh, malaikat maut seperti wajahnya seperti matahari, terang benderang. Sampai ulama mengatakan seperti bersof mereka ribuan. Jadi begitu orang yang saleh, orang saleh yang meninggal, maka malaikatul rahmat, malaikat maut didampingi dengan malaikatul rahmat. Malaikatul rahmat yang mendampingi daripada malaikatul maut. Dengan mereka wajahnya mereka putih, bersih mereka, seperti matahari. Maka orang yang meninggal tadi senang luar biasa. Satu alamat ini. Alamat apa? Alamat mendapatkan satu kebahagiaan nanti di situ dia. Mendapatkan dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang soleh. Kenapa? Orang yang meninggal dalam keadaan taat, dalam keadaan ibadah, rohnya kembali itu mutmainnah dia, tentram dia. Dia tidak mau. Maka dikatakan irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, ayo kembali kepada Tuhanmu. Ayo kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan diridhai. Nah, lihat, disuruh kembali, bukan yunza, bukan ditarik rohnya, tapi disuruh keluar ya. Maka keluarnya rohnya orang saleh itu mengalirnya seperti air dia, seru keluar, maka keluar ya. Sakit, ya, sakaratul maut semua merasakan itu semua. Tapi karena apa yang dia lihat, apa yang Allah persiapkan kepada orang tersebut, karena dia orang yang saleh, maka sakitnya pun tidak terasa dia. Sakitnya tidak merasakan sakitnya. Kenapa? Saya sudah lagi dapat kebahagiaan ini, sudah tak apa, sudah cepat sudah. Beda. Nah, lihat, maka sampai dikatakan bahwa orang-orang yang saleh sudah melihat roh itu menjadi suatu puncak kenikmatan yang luar biasa, yang itu semua dia tidak lihat. Biasanya orang-orang yang akan meninggal dikasih makanan apa aja, dikasih harta saja nggak dilihat semuanya dia, karena dia tidak perlu ini sudah, dia nggak perlu daripada itu. Nah, jadi menunjukkan daripada orang-orang yang salah. Maka sebaliknya orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan kemaksiatan yang sering bermaksiat, maka orang-orang seperti ini malaikat pun datangnya dengan wajah-wajah yang menakutkan. Wajah yang menakutkan, bahkan malaikat azab pun di sampingnya dia. Itu tadi malaikat rahmat. Begitu dicabut rohnya orang saleh tadi, langsung diambil oleh malaikat rahmat. Terus sampai naik ke langit pertama, langit kedua, langit dengan harumnya luar biasa. Dikafan dengan kafan dari surga. Ini orangnya yang keluarganya nangis-nangis sudah. Dia senyum, dia ketawa. Si orang saleh tadi begitu dia dicabut rohnya, diambil rohnya, keluar rohnya, bukan dicabut, keluar rohnya, itu disiapkan malaikat rahmat dengan apa? Kain kafan dan minyak wangi dari surga. Bahwa ini keluarganya nangis semua, teriak-teriak semua. Tapi dia dengan senyumnya, dengan nikmatnya dia. Kata ulama, kalian di waktu lahir kalian nangis, maka keluarga kalian senyum. Tapi balik di waktu kalian meninggalkan dunia, bikin mereka menangis, kamu yang senyum. Maksudnya apa? Senyum mendapatkan janji-janji Allah kepada orang-orang yang saleh. Dia kalau mau mengingat kematian, begitu diangkat, begitu mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa. Tapi sebaliknya, orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang berbuat zalim, mengambil haknya orang lain. Nah, ini jadi sesuatu yang malapetaka buat dia. Ketakutan dia luar biasa. Malaikatul maut dengan wajah yang menyeramkan betul, hitam legam, menakutkan luar biasa. Maka sampai orang itu ketakutan yang luar biasa.
yang semua tidak bisa menolong sama sekali. Walaupun dia seorang presiden, nggak ada ajudannya bisa nolong malaikat maut. Siapa yang bisa nolong? Nggak ada sama sekali. Jabatan dia selesai sudah. Hartanya dia tidak bisa menyuap daripada malaikat maut. Nggak ada sama sekali. Tunda dulu, nggak ada sudah. Semua siap sudah. Begitu datang dengan itu semua, maka ketakutan yang luar biasa. Malaikatul maut didampingi dengan malaikatul adzab. Begitu rohnya yunza, roh itu kalau orang fasik, begitu ditarik dia mempertahankan rohnya dia nggak mau keluar dia tahu bahwa dia akan mendapatkan satu azab yang luar biasa, ditahan rohnya terus, ditahan sama dia, tapi tetap ditarik terus gitu. Yunza, luar biasa. Ini sesuatu yang menakutkan sampai seperti diumpamakan seperti ada duri-duri, maka seperti kain di atas yang basah ditarik, maka merasakan semua anggota jasmaninya dia, tubuhnya dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Belum berazab ini, belum. Jadi sudah tempatnya sudah kelihatan azabnya Allah Subhanahu Wa Taala, sudah sakit sakaratul mautnya dia, dan bukan itu saja, tapi apa? Sudah diperlihatkan ya, ini tempat menanti. Ini tempat azab menanti. Tempat alam kubur bukan di alam barzah seperti ini kamu. Di alam akhirat kamu seperti ini. Sudah takut, sudah sakit, tambah lagi ketakutan yang luar biasa buat dia. Dan tidak ada satupun anak, istri, teman akrabnya dia, semua sendiri-sendiri, gak ada yang bisa menolong kita. Kecuali hadirnya majelis kita di tempat seperti ini. Ya, hadirnya kita di tempat yang mulia seperti ini. Hadirnya kita di tempat majelis taklim, majelis ilmu, majelis maulid, sholatnya kita, bacaan Quran kita, sodako kita, dekatnya kita kepada orang saleh. Maka orang itu dianjurkan dekat sama orang saleh. Agar apa? Agar paling tidak kita ini dikumpulkan sama mereka sudah. Itu tujuannya. Kita kalau mau koreksi amal kita, berapa amal kita sudah? Mau hitung-hitungan amal gak ada artinya amal kita. Sangat sedikit amal soleh kita ini. Jadi dekatnya dengan orang soleh, maka insya Allah orang soleh itu bisa mendapatkan, orang alim itu bisa mendapatkan, bisa memberikan syafaat kepada kita nanti. Maka banyak, maka sampai kita apa? Dianjurkan apa kita ini selalu untuk apa? Untuk kirim Fatihah kepada orang-orang soleh, kepada Sayyidina Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali, kepada Ahlul Wahid Abdul Idrus, kepada Haddad. Nah, mereka orang non soleh kita sering ziarahi, sering kita kirimi Fatihah. Nanti di alam barzah mereka kenal kita sudah. Jadi makanya kata satu ulama, kalau kita sering membacakan Fatihah kepada orang-orang soleh, maka nanti begitu kita masuk di alam barzah, mereka sudah menjemput kita. Oh fulan. Kenapa? Karena mereka dapat kiriman dari kita terus. Paling tidak kita punya silaturahmi kepada mereka alam barzah. Kalau orang sudah walaupun tidak pernah ketemu tapi sudah ketemu di alam barzah, kenapa? Begitu kita kirim Al-Fatihah ila ruh Syaikhul Jilani, Al-Fatihah ila ruh Al-Hamdul Haddad, Al-Fatihah ila ruh Imam Ahmad Adifai, ulama-ulama Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah seperti itu, maka mereka mendapatkan Fatihah itu. Maka fulan ngasih Fatihah sama saya. Fulan ngasih Fatihah sama saya. Begitu kita masuk di alam barzah, mereka sudah menunggu, mereka tahu fulan kamu. Mereka sudah kenal. Kalau sudah kenal sama orang saleh, alamat, insyaallah. Maka kita mendapatkan daripada syafaat-syafaatnya mereka, insyaallah. Nah, jadi lihat daripada orang-orang yang saleh. Jadi orang-orang yang fasik seperti itu, maka ketakutan yang luar biasa mereka. Laut sampai dibawakan kain dari neraka yang bau dan busuk luar biasa. Busuk luar biasa. Saudaranya menangis karena keluarganya menangis, anaknya menangis, istrinya menangis. Ini dalam kondisi yang menangis lebih daripada mereka. Ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Karena kematian. Jadi sakitnya yang sangat pedih, sampai katakan oleh Imam Ghazali, orang-orang yang meninggal itu tidak bisa mampu berteriak. Kenapa? Karena semua jasmaninya dia dari ujung rambut sampai ujung kaki merasakan kesakitan yang luar biasa. Kalau orang patah kakinya, tangannya patah, dia mengatakan, oh sakit, dia bisa teriak. Tapi begitu sakit dia cuma diam saja, tidak bisa merasakan sama sekali, tidak bisa mengeluarkan suara dia. Kenapa? Karena semua organ tubuhnya dia dari ujung rambut sampai ujung kaki yang di luar maupun di dalam semua merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Sakit yang luar biasa sampai mengeluarkan suara saja tidak mampu mereka.
ketakutan yang luar biasa. Kalau kita tidak persiapkan betul dengan taatnya, dengan ibadahnya, maka Syekh Ibrahim mengatakan, biki ala nafsik, nangis berdiri kamu dalam buat yang meninggal. Kenapa? Yang meninggal sudah ketemu dengan malaikat al-maut. Kamu belum ketemu ini masih. Karena semua bakal ketemu semuanya. Innal mauta alladzi tafiru minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari kematian. Semua orang kan kepikir, sudah jangan kematian, sudah saya nggak mau, lari kan kita. Pasti akan ketemu, sudah nggak bisa. Dimanapun, dalam kondisi apapun, kematian selalu akan datang kepada kita semua. Kapanpun. Jadi kalau kita lari dengan kematian, bukan berarti lari itu bikin selamat, tidak ada. Bukan berarti lari kita dari kematian itu bikin jauh dari kematian, tidak. Keberanian kita tidak membuat dekat kematian. Ketakutan kita bukan berarti kematian itu menjadi mundur, tidak. Jadi bukan berarti kalau orang dalam medan perang, pasti Khalid bin Walid, sahabat Nabi SAW, hampir seluruh tubuhnya dia banyak senjata pedang, jihad di mana-mana sudah. Di zamannya Rasulullah, di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, jihad luar biasa. Hampir seluruh tubuhnya dia kena barisan pedang. Semua hampir kena semuanya, ada di kakinya, di tangannya, di wajahnya, semua hampir. Tapi meninggalnya di atas ranjang. Meninggalnya di atas kasur dia. Belum waktunya. Jadi kematian itu bukan karena keberanian kita, kematian itu lebih awal, lebih cepat, tidak. Semua itu keberanian atau ketakutan tidak menjamin bahwa kematian itu dekat maupun lambat, tidak ada sama sekali. Nah, jadi betul-betul bahwa mereka sudah melihat, kata Syekh, dia memberikan nasihat bahwa ini orang sudah melihat daripada malaikatul maut. Dan apa? Mereka mendapatkan sudah waqal al-maut, haratul maut. Waqal haratul maut. Mereka ini sudah merasakan sakitnya kematian sudah. Yang pertama mereka sudah ketemu, kata Syekh Ibrahim, lihat, mereka sudah ketemu dengan malaikat maut dan mereka sudah merasakan sakitnya sudah. Sakitnya luar biasa daripada kematian tersebut. Dan yang terakhir, beliau mengatakan mereka sudah selamat daripada meninggal su'ul khatimah. Alhamdulillah, kalau kita punya saudara, keluarga meninggal dalam keadaan iman, itu luar biasa sudah. Siapa yang menjamin kita bisa meninggal seperti itu? Nggak ada yang menjamin bahwa kita meninggal dalam keadaan membawa iman. Nggak ada yang menjamin sama sekali. Maka sering doa, baca ya Allah biha, ya Karim, ya Allah bihusnul khatimah. Sering doa supaya kita diakhirkan. Ini yang paling penting. Yang paling penting itu akhirnya dia. Akhirnya dalam keadaan bagus dia. Kalau akhirnya dalam keadaan jelek ya jelek sudah. Tetapi semua itu tergantung kebiasaan. Kalau kita biasa baca Quran, senang baca Al-Quran, maka insya Allah meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Dia senang membantu orang, dia akan meninggal dalam keadaan membantu orang. Dia senang daripada sholat sunnah, dia akan meninggal dalam keadaan apa yang rutin dia kerjakan, apa yang rutin dia laksanakan, maka itu dia akan mendapatkan daripada apa yang didapatkan daripada kematian tersebut. Maka orang yang saudara kita yang sudah meninggal dengan dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, ini satu anugerah yang luar biasa. Kenapa? Kita belum ada jaminan berapa banyak orang yang ahli taat, ahli ibadah, naudzubillah meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ahli maksiat. Apalagi orang berbuat maksiat, yang taat saja ini masih kadang-kadang bisa jadi karena ketaatannya dia salah. Orang ahli taat sampai meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, berarti ibadahnya ada yang salah ini. Ada yang tak benar dia mungkin dipuji, kita yang dipuji orang, dia riak mungkin. Ada satu perbuatan yang salah dia pamer dalam ibadahnya, dia menunjukkan ibadahnya, dia menunjukkan amal solehnya dia kepada orang lain, kepada yang dipuji orang dia, bisa jadi seperti itu dia. Lihat, orang-orang yang salah itu selalu daripada kematian yang luar biasa. Maka sampai dikatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam ini seorang nabi yang paling panjang umurnya di antara para anbiya yang lain.
Nabi Allah Nuh ini paling panjang umurnya. Lalu ditanya oleh malaikat Jibril, dia bilang, gimana waktu kamu di dunia? Kamu ini paling panjang umurnya. Kamu ini paling panjang di antara para nabi, dibuang umurnya. Ada mengatakan sampai 1000 lebih, 900 sampai 1000 lebih. Itu luar biasa, kamu paling panjang di antara para nabi. Panjang betul, dia bilang. Apa yang menurut kamu dari dunia semua? Dia bilang dunia itu seperti rumah. Dari pintu satu ke pintu yang kedua. Itu dunia dia. Aku masuk pintu yang pertama, keluar daripada pintu yang kedua. Itu dunia dia. Maksudnya apa? Sangat singkat. Padahal ratusan bahkan ribuan, umurnya 1000 lebih. Itu pun dia merasakan bahwa sangat singkat dunia ini. Maka kalau tidak betul-betul dimanfaatkan, agar mempersiapkan diri istidadul maut, mempersiapkan diri dalam kematian, mempersiapkan diri agar apa? Agar semua perbuatan kita, mata kita terkontrol, telinga kita tidak melihat satu, tidak mendengar daripada perbuatan yang dosa, mata tidak melihat daripada yang maksiat, lisan tidak mengucapkan yang kotor, tidak mengucapkan daripada sesuatu yang maksiat, kaki tidak melangkah perbuatan yang, karena semua akan dikontrol dengan ini, dengan zikrul maut. Maka dia apa? Disuruh apa? Memperbanyak zikrul maut. Maka Rasulullah mengatakan perbanyak zikrul maut, banyak ingat kematian. Zikrul maut. Dan juga bukan itu saja, tapi apa yang nanti akan terjadi nanti setelah itu di akhirat nanti. Dia mau di alam barzah. Bagaimana dia akan masuk di alam barzah? Nanti dia tuh yaumul qiyamah dibangkitkan di situ. Nanti di batu siratnya dia, mizannya dia. Apa bekal kita dalam perjalanan yang sangat jauh? Kalau tanpa banyak amal yang saleh, mustahil. Kita ini kalau dalam perjalanan yang jauh ke Samarinda misal, perlu persiapan, perlu bekal, karena jauh perjalanannya. Perlu bagaimana di dunia, lalu bagaimana di akhirat nanti. Apa yang kita persiapkan di situ? Yaitu apa? Ini majelis taklim seperti ini. Ini persiapkan ibadah, niatkan diri bahwa semua kita ingin merubah diri. Untuk apa? Untuk jauh lebih taat, jauh lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan daripada semua maksiat. Pertama tinggalkan maksiat dulu. Ingat apa maksiat yang sering kita kerjakan? Oh saya ini suka begini, oh saya ini suka begini, oh saya suka begini, saya suka maksiat seperti ini. Maksiat dulu hentikan dulu. Kewajiban jelas, sholat kerjakan. Orang membaca Al-Quran sama dia menghentikan maksiat, jelas lebih afdal menghentikan daripada maksiat. Karena membaca Al-Quran hukumnya sunnah, tapi menghentikan maksiat hukumnya wajib ya. Jadi semua kemaksiatan yang sering kita kerjakan, yang sering kita tinggalkan semuanya. Kenapa? Belum tahu kita ini. Bisa jadi malam ini malam terakhir buat kita. Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi ini majelis yang terakhir buat kita. Tidak ada yang tahu sama sekali. Jangan kenapa? Orang-orang yang mati sekarang, orang-orang yang meninggal sekarang, seandainya dia dihidupkan, dia ditanya, kamu gimana? Saya nggak menyangka. Kalau saya meninggal, saya nggak menyangka. Katanya. Kalau dia dihidupkan, dia akan mengatakan, aku nggak tahu kalau aku meninggal pada saat itu. Aku tidak tahu sama sekali. Seperti apa? Seperti kita sekarang. Kita sekarang akan berpikir apa? Oh, saya nggak mungkin sekarang meninggal malam ini. Saya nggak mungkin meninggal besok. Saya nggak mungkin. Seperti itu. Sama. Apa yang mereka alami, yang mereka rasakan sama dengan apa yang kita rasakan sekarang. Mereka merasakan umur di mereka masih panjang, mereka tidak akan ketemu malaikat maut. Sama seperti kita sekarang mengalami. Oh, saya masih belum ketemu kan? Sama. Berarti apa? Bisa terjadi semuanya. Nggak ada yang mustahil. Tapi minta kepada Allah supaya kita panjang umur dalam ketaatan. Ibadah terus istiqomah, dibersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati, sombong, hasud, prasangka yang jelek, ya, menjadikan hati yang bersyukur kepada Allah, yang selalu zuhud, waraq, ya, daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah dalam majelis ilmu, selalu dekat dengan para alim ulama, dekat dengan orang-orang yang saleh, selalu ibadah terus kita tingkatkan. Insyaallah sampai di akhir hayat kita membawa iman dan Islam dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa zaina bil ilmi wa akrimna bi tawfiqi Allah bi nabiyyin wa nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.
Ini